Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kali ini kita membahas hadis baru, hadis ke-24. Ini hadis panjang, akan saya bacakan matannya, tapi topik kita pada malam hari ini insyaallah fokus pada tema tentang konsep jangan saling menzalimi. Jadi isinya nanti yang kita kaji adalah jangan saling menzalimi, yang ini merupakan petikan dari sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Saya bacakan hadisnya. An Abi Dzar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa 'anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala. Dari Abu Dzar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait yang diriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala bahwasanya Allah berfirman, Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku sendiri dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian adalah tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, pasti aku akan memberi petunjuk kalian. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian itu lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, pasti aku akan memberi makan kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian itu telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, pasti aku akan memberi pakaian kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian bersalah siang dan malam, sementara aku ini mengampuni seluruh dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, pasti aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mencapai kemampuan untuk membahayakan aku, dan kalian juga tidak akan mencapai kemampuan untuk memberi manfaat aku. Ya ibadi Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, seandainya semua dari kalian mulai yang awal sampai yang akhir, manusia maupun jin, semuanya berada dalam satu hati orang yang paling takwa di kalangan kalian, maka yang demikian itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum
wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, seandainya yang awal dari kalian dan yang akhir dari kalian, jin kalian dan manusia kalian, semuanya berada dalam satu hati seseorang yang paling rusak, paling bejat, maka yang demikian itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, seandainya generasi awal kalian dan generasi akhir kalian, manusia kalian dan jin kalian, semuanya berdiri di atas satu tempat, lalu semuanya meminta kepadaku, kemudian aku memberi setiap orang sesuai permintaannya, maka yang demikian itu tidak akan mengurangi dari yang kumiliki, kecuali seperti sebatang jarum jika dimasukkan ke dalam lautan. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku, sebenarnya hanyalah amal-amal kalian saja yang aku menghitungnya, kemudian aku akan membalasnya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa mendapati kebaikan, maka silahkan memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Barang siapa yang mendapati selain itu, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Jadi ini hadis panjang sekali, mengandung banyak sekali ilmu. Insya Allah akan kita kupas poin-poin terpentingnya. Nah, pada malam hari ini kita fokus pada kalimat pertama, yakni firman Allah yang disampaikan dalam hadis ini, yang berbunyi, Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi waj'altuhum bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku ini mengharamkan kezaliman pada diriku dan aku jadikan ia haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Nah, dari redaksi hadis ini, pertama sudah bisa kita lihat bahwa hadis ini termasuk yang dinamakan hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah hadis yang diucapkan Rasulullah yang dinisbahkan pada Allah. Jadi kalau Allah berfirman tapi nggak ada dalam Al-Quran, itu namanya hadis qudsi. Nah, ini kembali ke konsep wahyu ya. Kemarin sudah sempat saya singgung. Jadi wahyu itu ada yang lafalnya dari Allah, maknanya dari Allah, tidak berubah sedikit pun, itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu langsung dari Allah, lafalnya dari Allah, maknanya juga dari Allah. Ada pula wahyu yang maknanya dari Allah, tapi lafalnya dari Nabi Muhammad. Nah, itu seluruh hadis semacam itu. Jadi Rasulullah mendapatkan wahyu, kemudian ditangkap maknanya, lalu kemudian diungkapkan dengan bahasa Nabi sendiri, itulah yang dinamakan hadis. Nah, kenapa dibedakan semacam ini? Ya, biar tahu kalau Quran itu mukjizat. Sementara hadis Nabi itu penjelas mukjizatnya, bukan mukjizatnya karena lafadznya dari Nabi. Walaupun demikian, hadis Nabi tetap berkualitas karena kata-kata beliau itu diberi Allah padat makna, ringkas tapi padat makna. Nah, jadi wahyu itu ada yang lafal dan maknanya dari Allah, ada yang maknanya dari Allah tapi lafalnya dari Nabi Muhammad. Nah, ada pula yang maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi Muhammad, tapi dinisbahkan pada Allah. Nah, itu yang dinamakan hadis qudsi, seperti dalam hadis ini. Kata An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkar, itu riwayat lengkapnya adalah an Abi Dzar an Rasulillah an Jibril anillah, ya. Itu berarti An-Nawawi di sini seakan-akan beliau mengetahui redaksi yang lain, karena kalau dalam Sahih Muslim ini lafadznya cuma begini, an Abi Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillahi tabaraka wa taala. Jadi enggak melewati malaikat Jibril. Tapi di Al-Azkar ditegaskan lewat malaikat Jibril. Jadi wahyunya dari malaikat Jibril dari Allah.
gitu ya. Kemudian dibahasakan oleh Rasulullah. Nah, hadis ini disebar oleh seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar ini sahabat yang terkenal zuhud, terkenal rezekinya sempit, tidak termasuk sahabat kaya. Ini perlu saya tegaskan berulang-ulang bahwa masalah rezeki itu takdir dari Allah ya. Jadi nggak terkait dengan kesalehan, enggak. Tidak terkait dengan banyaknya sedekah, salah. Ada beberapa orang menyangka kalau sedekahnya banyak pasti kaya. Loh, enggak begitu. Sahabat Nabi ya senang sedekah semua, tapi ada yang miskin juga. Ya, ada yang miskin juga. Nah, tidak terkait dengan banyaknya sedekah, tidak terkait orang itu soleh ataukah tidak soleh. Nah, sekarang itu pemilik media sosial itu rata-rata orang yang ateis atau non-Islam, kan begitu. Tapi hartanya luar biasa, ya kan? Banyak. Nah, itu menunjukkan tidak terkait dengan kesalehan, tidak terkait dengan kepintaran dan kecerdasan. Kalau nggak percaya coba itu orang-orang yang dulunya ranking 1 itu apakah semuanya kaya? Enggak, ya, enggak. Yang dulunya ranking 1 apakah semuanya kaya? Enggak. Jabatannya macam-macam, malah kadang-kadang kalah uangnya dengan orang yang nggak ranking 1, gitu ya. Nah, itu menunjukkan tidak terkait dengan kecerdasan. Nah, ini Abu Dzar ini sahabat yang oleh Allah disempitkan rezekinya, seperti Abu Hurairah di masa mudanya. Tapi ada sahabat yang dilapangkan hartanya, seperti Abdurrahman bin Auf. Ali bin Abi Thalib itu juga termasuk yang sempit rezekinya, karena diriwayatkan beliau itu kerjanya itu sempat kerja jadi menimba air di rumah orang Yahudi. Jadi nimba air, 1 timba upahnya 1 butir kurma. Nah, jadi kerjanya itu serabutan Ali bin Abi Thalib itu. Apapun yang dikerjakan, yang ada dikerjakan. Termasuk Imam Ahmad. Imam Ahmad itu miskin. Kalau mau kaya ya bisa itu sebenarnya beliau. Dari dapat harta disimpan, diinvestasikan mungkin, tapi beliau nggak mau. Ini contoh orang yang memilih hidup zuhud, ya. Dan nggak mau kerja yang justru menghasilkan uang banyak yang khawatir mungkin akan mengalihkan beliau dari ilmu. Nah, ini contoh pertimbangan-pertimbangan yang barangkali ya setiap ulama punya pertimbangan tersendiri gitu ya. Imam Ahmad itu miskin orangnya. Padahal kalau beliau itu dapat hadiah, saya baca tuh Masya Allah riwayatnya luar biasa itu. Ada orang yang pernah menghadiahi senilai 4.000 dirham. Itu kira-kira sekarang nilainya sekitar 1,2 miliar. 1,2 sampai 1,4 miliar kira-kira. Coba kita misalnya butuh ya, kita pas miskin-miskinnya, terus butuh, terus ada orang ngasih hadiah, uangnya halal, bisa kita menerima. Kalau cara pikir kita kan, wah, ini untuk invest A, invest B, invest C, ya uangnya jalan sudah. Setelah itu kita bisa mendapatkan uang yang banyak, kan begitu toh? Imam Ahmad menolak, tidak. Ya, beliau menolak. Beliau memang termasuk ulama yang sangat maksimalis dalam menjalankan petunjuk Nabi. Jadi alasan beliau menolak bukan haram, bukan. Karena beliau tidak mau tangannya di bawah, nggak mau. Karena Rasulullah mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di atas. Jadi meskipun miskin maunya nyedekahi, bukan menerima pemberian. Itu luar biasa ya. Pernah beliau dikasih nilainya lebih besar dari itu, sekian puluh ribu dirham. Semuanya tetap ditolak oleh Imam Ahmad. Sehingga kerjaannya Imam Ahmad itu bukan pekerjaan orang-orang bergengsi kalau zaman sekarang. Jadi saya pernah membaca itu Imam Ahmad di antara pekerjaannya itu kadang-kadang memunguti sisa-sisa sayur dan buah. Jadi kalau bahasa di Batu itu namanya ngerempes. Kan mungkin tahu istilah ngerempes ya. Ngerempes itu kerjaan orang yang datang ke kebun panen gitu ya, terus ada sisa-sisa sayur diambil setelah diizinkan orang yang punya yang punya tanaman itu, ngerempes. Atau misalnya ke pasar ya, terus bongkar muatan, terus ada yang jatuh-jatuh kemudian diambil seizin orang yang punya, ngerempes. Itu pekerjaan Imam Ahmad, seorang mujtahid mutlak, imam yang sangat luas ilmunya, yang menghafal ratusan ribu hadis, bahkan konon sampai 1 juta lebih hadis itu dihafal oleh Imam Ahmad itu. Ya, jadi ini nggak terkait dengan ilmu ya. Rezeki itu tidak terkait dengan ilmu. Ini tema yang sering saya ulang di ceramah maupun tulisan supaya nggak salah sangka. Soal rezeki itu terserah Allah yang ngasih. Allah itu punya hikmah tersendiri dalam membagi-bagi rezeki. Di Quran itu dikatakan, nahnu qasamna bainahumul ma'isyah. Aku yang membagi-bagi rezeki di antara
manusia. Makanya orang soleh itu ada yang dibuat kaya seperti Nabi Sulaiman, ada yang dibuat miskin seperti Nabi Isa, ada yang awalnya kaya terus dibuat miskin seperti Nabi Ayub, ya. Nah, sahabat Nabi juga ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pertengahan. Itu biar jadi contoh semuanya bahwa rezeki itu sekali lagi nggak terkait dengan yang kita sangka menjadi sebab itu. Enggak. Kecanggihan rencana juga bukan penyebab orang dapat rezeki banyak. Enggak, itu hanya sarana Allah bagi-bagi rezeki. Tapi bukan itu penyebabnya. Andaikan kecerdasan itu adalah penyebab orang jadi kaya, harusnya orang yang paling jenius, orang yang paling banyak uangnya. Faktanya tidak. Gitu ya. Bahkan Allah menunjukkan ada makhluk Allah yang nggak punya akal, yang rezekinya jauh lebih banyak daripada kita. Apa itu? Ikan paus, ya, itu kan makhluk Allah nggak punya akal. Itu sekali makan kalau nilainya dihitung zaman sekarang pakai uang berapa kira-kira ikan paus itu? Nggak pakai akal, hanya bergerak saja dengan naluri. Allah ngasih rezeki, ya. Nah, baik, jadi seperti itu. Jadi yang menyebar hadis ini adalah Abu Dzar. Nah, Abu Dzar itu sahabat Nabi yang di masa tuanya itu beliau sempat masuk ke negeri Damaskus, ya. Masuk ke negeri Damaskus. Nah, kemudian menyebarkan hadis ini di kalangan para tabi'in. Akhirnya hadis ini terkenal di Damaskus. Nah, biasanya perawi hadis yang berasal dari Damaskus ini disebut Dimashqiyun atau Dimashqiyin. Jadi hadis ini sangat populer di kalangan ulama-ulama Damaskus. Ya, ada riwayat dari Ahmad, beliau mengatakan bagi ulama Syam hadis ini adalah asyraful ahadis, hadis yang paling mulia yang pernah diterima oleh ulama-ulama Syam, karena memang isinya luar biasa. Kalau kita kupas itu memang pewadat banget dan meringkas banyak dari syariat Islam. Ya, ada seorang ulama yang bernama Abu Idris Al-Khawlani, saking hormatnya pada hadis ini, kalau beliau mengajarkan hadis ini, itu beliau mengajarkannya mesti sambil berlutut. Ini untuk menghormati dan mengagungkan hadis ini. Di kitab Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi ada riwayat begini. Qala Sa'id bin Abdul Aziz wa kana Abu Idris idza haddatsa bi hadzal hadits jasa ala rukbatayhi i'dhaman lahu. Ya. Sa'id bin Abdul Aziz mengatakan Abu Idris, maksudnya Abu Idris Al-Khawlani, itu jika mengajarkan hadis ini maka beliau akan berlutut di atas kedua lututnya sebagai bentuk pengagungan terhadap hadis ini. Oke. Baik, sekarang kita kupas kalimat pertama dari hadis ini. Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku ini mengharamkan kezaliman pada diriku. Apa itu makna zalim? Makna zalim ini makna yang paling populer yang dijelaskan oleh para ulama. Zalim itu definisinya adalah wad'ul asya fi ghairi mawdi'iha, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, itu dinamakan zalim. Jadi itu berlaku pada semua hal. Pokoknya semua hal yang sifatnya meletakkan tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka itu dinamakan kezaliman. Ya, makanya kenapa menyembah matahari disebut zalim? Kenapa? Karena tidak menempatkan matahari sesuai posisinya. Matahari itu mestinya makhluk, harusnya diperlakukan sebagai makhluk, jangan diperlakukan sebagai khalik. Maka semua penyembah selain Allah itu zalim karena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Termasuk semua kemusyrikan. Kemusyrikan itu zalim karena tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Termasuk kalau kita misalnya utang kemudian tidak bayar alias ngemplang, itu kan dikatakan zalim toh. Kenapa? Karena mestinya hak orang lain kita berikan kepada pemiliknya. Sebagaimana kita senang jika hak kita diberikan, kita juga harus sensitif untuk memberikan hak orang lain. Kalau kita tidak memberikan hak orang lain, hanya senang ngutang saja tapi nggak mau bayar, itu dinamakan zalim. Jadi zalim itu wad'ul asya fi ghairi mawdi'iha, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, Allah itu maha suci dari kezaliman. Artinya Allah itu ketika meletakkan sesuatu pasti pada tempatnya. Makanya sifat Allah diantaranya adalah Al-Hakim. Al-Hakim itu maha
bijaksana yang seluruh keputusannya pasti baik. Seluruh keputusannya pasti baik. Nah, kalau terlihat nggak baik itu hanya nggak tahu saja kita. Kita belum tahu hikmah di balik sesuatu. Ya, kadang kan orang itu suudzon pada Allah. Ya Allah, aku ini sudah sholat, aku ini sudah sedekah, kok masih sakit saja? Nah, ini kadang kan orang itu suudzon pada Allah. Dikasih sakit itu dikira itu adalah kejelekan pada dia. Padahal sakitnya seseorang itu kadang-kadang justru adalah bentuk rahmat Allah, karena orang ini dipaksa supaya dihapuskan dosanya dengan sakit itu. Kadang orang itu gak sensitif dengan yang dimasukkan dalam mulutnya. Sementara Allah itu memerintahkan kalau makan itu dijaga, jangan sampai memakan makanan yang haram. Bisa jadi suatu saat makan makanan yang haram, lalu kemudian gak sadar, akhirnya tumbuh jadi daging, tumbuh menjadi lemak, kita gemuk tapi karena makanan haram, lalu kita lalai untuk istighfar dan minta maaf pada Allah, dipaksa sakit oleh Allah, sehingga terbakar itu lemak-lemak semuanya, sehingga hilanglah dosa karena makan makanan yang haram. Jadi kadang-kadang sakit itu bentuk kasih sayang dari Allah. Gimana dengan orang yang sakitnya menahun? Nah, ini bisa jadi untuk menghapus dosanya sampai sebersih-bersihnya, lalu kemudian ketemu Allah dalam keadaan sudah bersih. Terus gimana kalau orangnya sudah baik tapi kok masih dikasih sakit saja? Apakah itu bermakna dosanya banyak? Enggak. Kalau orangnya baik kalau masih dikasih sakit, berarti Allah ingin menaikkan derajatnya supaya lebih tinggi. Seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub kan gak mungkin dikasih sakit karena dosa, gak mungkin. Nabi Ayub dikasih sakit supaya derajatnya tinggi di sisi Allah, kemudian bisa dijadikan teladan bagi orang-orang yang beriman. Nabi Ayub itu dikasih sakit banyak, itu apa? Lama sekali itu. Satu riwayat itu saya baca, Nabi Ayub itu diberi sakit sampai 18 tahun. Nah, ada nggak orang yang dikasih sakit sampai 15 tahun di kanan kiri kita? Kok kayaknya belum ya? Saya belum pernah mendengar ada orang yang sakit sampai 18 tahun itu. Paling ya 5 tahun ada, tapi nggak sampai 18 tahun. Itu pun kadang orang sudah nggak sabar. Ada orang yang dikasih sakit bertahun-tahun, nggak tahan, lalu kemudian bunuh diri, kan ada itu. Ya, padahal sudah dikasih contoh oleh Allah, ada hamba Allah yang soleh yang dikasih sakit dalam waktu belasan tahun. Ya, jadi Allah itu zat yang maha suci dari kezaliman, dan itu ditegaskan dalam banyak ayat. Jadi hadis qudsi ini ternyata dibenarkan dalam banyak ayat. Misalnya di surat Qaf, Allah berfirman, "Wa ma ana bidzallamin lil 'abid." Tidaklah aku ini menzalimi hambaku. Nah, jadi nggak mungkin Allah itu zalim. Sudah ditegaskan di sini. Apapun keputusan Allah terhadap hamba itu pasti baik gitu. Walaupun termasuk yang menurut manusia seperti kelihatan tidak baik. Saya tadi ngasih contoh masalah sakit ya. Kan masalah manusia itu banyak yang buat sedih itu, bukan hanya sakit. Nah, termasuk misalnya masalah susah dapat jodoh misalnya. Kan ada orang sedih karena itu. Susah untuk mendapatkan pasangan bertahun-tahun, bahkan sampai mati pun nggak punya pasangan. Ada orang seperti itu. Nah, yang gimana seperti ini? Nah, justru Allah itu membuat dia nggak punya pasangan, bisa jadi Allah itu tahu kalau dikasih pasangan, orang ini bisa masuk neraka gara-gara pernikahan itu. Kan banyak itu contoh orang menikah, tapi pernikahannya justru membuat dia menjadi kufur. Kan banyak itu. Karena cinta pindah agama. Nah, itu kan berarti menjual agamanya untuk kesenangan dunia, kan begitu. Itu kan contoh besar itu. Nikah tapi mengorbankan agamanya. Itu kalau nggak tobat, neraka itu jelas itu setelah mati itu. Maka bersyukurlah orang yang tidak dikasih pasangan. Gitu ya. Bisa jadi dikasih pasangan, ada orang yang menyesal menikah, kenapa? Karena setelah menikah pasangannya berkhianat misalnya. Yang sampai stres, sampai gila, ada semacam itu. Nah, bisa jadi nggak dikasih pasangan memang ada hikmah yang besar di sisi Allah. Orang nggak menikah juga tidak mati kan? Ya, Imam An-Nawawi itu nggak menikah hidup, gitu ya. Nah, itu bukan kebutuhan primer sebenarnya. Ya, ini semuanya baik. Termasuk di surat Ghafir Allah berfirman, "Wa mallahu yuridu zulman lil ibad." Allah itu tidak pernah menginginkan kezaliman kepada seorang hamba. Ini surat Ghafir ayat 31.
Wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Allah tidak pernah menginginkan kezaliman pada hamba. Jadi apapun taklif dari Allah, tidak ada yang sifatnya menzalimi hamba. Apapun ujian dari Allah, tidak ada satupun yang sifatnya menzalimi hamba. Ya. Surat Ali Imran ayat 108 juga demikian. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Tidaklah Allah itu menginginkan kezaliman untuk alam semesta. Jadi kalau tadi hamba saja, ini lebih umum lagi. Jadi semua keputusan Allah di alam semesta itu tidak ada satupun sifatnya zalim. Apapun itu, ya. Semuanya ada gunanya. Gunung meletus sekalipun itu ya, abunya itu bisa menyuburkan tanah loh, ya kan? Ada hikmahnya loh itu ya. Ada hikmahnya itu. Sekecil apapun itu perbuatan Allah kalau kita renungi itu, masya Allah, luar biasa ya. Tikus di rumah pun itu juga bermanfaat loh. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah mengingatkan kita kalau nata barang itu yang benar itu loh ya. Kalau nata barang yang benar. Karena kalau ada tikus sampai buat sarang, berarti nata barangnya yang kurang benar, kotor itu kan ya. Nah itu ada manfaatnya itu. Ya, nyamuk kalau sampai banyak, berarti ini ada genangan air yang tidak menyehatkan bagi kita, kan begitu. Semuanya ada hikmahnya itu. Tidak ada satupun yang nggak ada hikmahnya. Allah nggak pernah zalim kepada seluruh alam. Surat Al-Fussilat ayat 46. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tidaklah Tuhanmu itu menzalimi hamba. Nah, ini mirip dengan surat Qaf tadi ya. Lalu ada lagi surat Yunus ayat 44. Innallaha la yadhlimun nasa syai'an. Sesungguhnya Allah itu tidak menzalimi manusia sedikit pun. Nah, ini seluruh manusia, tidak ada satupun yang dizalimi oleh Allah. Saya pernah membaca atau mendengar, melihat video beberapa saintis itu karena saking jahilnya nggak ngerti wahyu ya. Jadi mereka melihat bencana itu dijadikan bukti tandanya nggak ada Tuhan. Nah ini kan jahil banget ya. Kok bisa bencana? Karena logikanya begini, logikanya adalah kalau Tuhan itu ada, kenapa ada bencana, gitu ya? Kenapa ada bencana? Ini sungguh jauh pemahamannya, tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena ini berarti memaknai Allah itu sesuai dengan keinginannya, bukan memahami Allah menurut sifat Allah apa adanya, gitu ya. Jadi Allah itu ditundukkan sesuai dengan keinginannya. Harusnya Tuhan itu begini. Jadi nggak mau cari tahu betul sebenarnya Allah itu sifatnya yang asli bagaimana. Karena kalau tahu, maka akan memahami bencana sekalipun itu juga mengandung kesempurnaan dari perbuatan Allah. Karena bencana itu kadang untuk justru mengenalkan pada kita Allah itu maha pengasih, tapi juga bisa tegas, gitu loh. Allah itu sangat, kalau tegas itu menakutkan, gitu ya. Jadi Allah itu juga, cara kita mempersepsikan Allah itu jangan dipahami bahwa Allah itu full hanya penyayang saja. Itu salah, karena menurut Quran Allah itu juga katakan syadidul iqab, ya, sangat keras siksanya. Kalau sudah menyiksa itu nggak ada satupun yang bisa menghalangi keputusan-keputusan Allah. Nah ini kalau memahami sifat Allah apa adanya akan ketemu kesimpulan semacam itu. Sehingga kalau melihat bencana itu, kalau orang beriman akhirnya bisa memahami, oh Allah itu ternyata sangat kuasa membuat tsunami. Kalau tsunami sengeri inilah, terus gimana kalau kiamat nanti ya? Nah itu jadi pelajaran akhirnya. Oh lebih dahsyat berarti kiamat itu. Sesekali dikasih gempa misalnya, kan ngeri ya kalau gempanya 6 skala Richter 7 itu kan, wah itu takut semua orang keluar dari rumah itu. Nah ini kalau kiamat seperti apa gempanya? Karena dikatakan inna zalzalatis sa'ati syai'un 'azim. Gempanya hari kiamat itu sesuatu yang sangat luar biasa besar itu. Enggak tahu tuh ukurannya berapa itu sudah. Yang levelnya itu sampai membuat orang itu saking takutnya dengan gempa, itu hari kiamat nanti itu wanita-wanita yang menyusui saking paniknya, itu bayinya dilempar itu. Bayinya dilempar. Sekarang orang itu kalau ketakutan karena gempa kan masih berpikir waras ya. Menyelamatkan anaknya, manggil ayo keluar begitu. Nah ini kiamat nanti itu gambarannya adalah saking paniknya sampai ibu sekalipun pas nyusui anak dilempar untuk menyelamatkan diri. Itu luar biasa, menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Nah kita diincipi sesekali dengan kuasa Allah ini, dikasih gempa ya, dikasih gunung meletus, dikasih tsunami. Itu saintis malah dibalik ya.
Wah, kalau berarti nggak ada Tuhan ini. Jadi maunya Tuhan itu sesuai dengan hawa nafsunya. Tuhan itu maunya kalau saya mintai semuanya diluluskan ya. Tuhan itu maunya adalah semuanya itu jadi kenyang semuanya, nggak ada kelaparan semuanya. Ini kan berarti menginginkan sifat Tuhan seperti dengan hawa nafsunya. Ini contoh orang jahil yang belum tertunjuki untuk mengenal Allah ya. Surat Nisa ayat 40, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Allah itu tidak pernah menzalimi sebesar debu pun. Jadi nggak ada satupun kezaliman pada yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Jadi harus husnudzon ya. Kalau dikasih susah oleh Allah itu harus husnudzon. Ini yang salah pada saya apa? Kalau orang belum mengenal Allah, belum mengenal ayat-ayat semacam ini, pas dikasih susah itu kadang protes. Wahai Tuhan, kenapa harus saya? Why me? Gitu ya. Kadang-kadang begitu ya. Generasi Z ini kadang-kadang saking lemahnya ya. Kalau kena cobaan sedikit itu sudah begitu, sudah protes kepada Allah. Ini saking jauhnya nggak mengerti, nggak mengenal Allah. Ya, dapat ujian sedikit kan langsung stres gitu ya. Langsung kayak terpuruk banget gitu ya. Makanya dikit-dikit healing gitu ya. Ini contoh kelemahan jiwa ini. Ini jiwa yang sangat lemah sampai akhirnya begitu, kena cobaan sedikit sudah nggak kuat. Ya, cara menyikapi sesuatu itu tidak bijaksana. Saya pernah membaca yang sempat viral itu ya. Ada anak lulusan S1 sarjana atau apa gitu ya, ngelamar pekerjaan kalah saingan dengan yang lulusan SMK atau apa itu ya. Oh, itu nggak terima buat status gini-gini. Waduh. Ini kan Masya Allah, ini kan berarti memang bermasalah dari sisi psikisnya, bermasalah dari sisi kejiwaan, kemampuannya beradaptasi dalam menghadapi sebuah ujian yang nggak sesuai dengan harapannya, kan begitu ya. Ini yang semacam ini memang harus menjadi perhatian kita ya, sehingga saat belajar din itu bisa tahu titik-titik yang dipelajari itu di sebelah mana. Di surat Thaha juga demikian. Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hadma. Barang siapa yang beramal soleh sementara dia beriman, maka sekali-kali jangan pernah takut dizalimi dan dikurangi haknya. Jadi dari sini yakin banget ya, kalau orang pernah berbuat amal soleh itu pasti akan dibalas oleh Allah. Sekali-kali jangan pernah menyangka Allah tidak membalasnya, sekecil apapun. Ya, Allah itu akan membalas seluruh amal baik kita. Ya, jadi bisa kita simpulkan ya, kalau ada seorang hamba yang menyalahkan Allah, menyalahkan Tuhan, mulai mempertanyakan kebijakan Allah, itu intinya satu penyakitnya, dia jahil, tidak mengenal sifat-sifat Allah. Intinya di situ saja. Jadi memang harus ngaji tentang ma'rifatullah, memang harus ngaji ilmu tentang mengenal Allah supaya dia tidak sampai keliru. Aku sudah sholat, sudah sedekah, kok miskin? Loh, nggak ada hubungannya dengan kemiskinan sholat dan sedekah, gitu ya? Nggak begitu, ilmunya nggak seperti itu, ya. Oke. Nah, termasuk contoh kezaliman itu adalah kalau misalnya menghukum seseorang bukan karena kesalahannya. Nah, itu zalim. Gak mungkin Allah itu menghukum seorang hambanya bukan karena kesalahannya. Allah itu kalau menghukum seorang hamba pasti karena kesalahannya. Ya. Jadi gak ada dalam ajaran Islam itu orang itu dihukum karena perbuatan orang lain, itu tidak ada. Makanya kalau misalnya saya pernah mendengar ada orang yang mengatakan barang siapa yang pernah berzina maka keturunannya akan dihukum berzina juga. Wah, ini nggak benar ini. Kenapa? Karena perzinahan adalah amalnya orang ini, bukan amal tidak terkait dengan keturunan. Kasihan banget kalau jadi keturunan orang ahli zina terus dia harus berzina juga. Itu nggak benar itu. Itu termasuk jenis kezaliman, ya. Oke. Ya. Nah, pernyataan bahwa Allah itu mengharamkan kezaliman pada dirinya sendiri itu menunjukkan berarti secara teoritis, secara akli, itu mungkin saja Allah itu menzalimi, kuasa maksudnya. Allah itu kuasa untuk menzalimi hamba jika mau, tapi Allah mengharamkannya karena itu perbuatan nista dan Allah itu tidak pernah melakukan perbuatan yang buruk. Jadi kalau ditanya apakah kuasa Allah menzalimi hamba? Kuasa. Jawabannya kuasa memang.
Tapi Allah Maha sempurna sehingga tidak mungkin menzalimi seorang hamba. Itu termasuk sifat yang mustahil pada Allah. Ya. Memang kalau kita renungi ya, namanya kezaliman itu pasti dilakukan oleh orang yang punya kuasa. Ya. Jadi sifat zalim itu hanya mungkin pada orang yang punya sifat kuasa. Kalau nggak punya kekuasaan ya nggak mungkin menzalimi, gitu ya. Nggak mungkin menzalimi. Orang bisa memukul orang lain kalau dia punya kekuatan. Kalau dia lemah, nggak berani mukul dia, gitu ya. Makanya harus hati-hati. Yang punya kuasa, yang punya otoritas, itu potensi zalimnya lebih besar. Jadi penguasa itu dosa zalimnya sangat mungkin terjadi. Karena dia punya kuasa, punya tentara, punya polisi, bisa memerintahkan bunuh orang, bisa memerintahkan untuk merampas harta orang dan lain sebagainya. Jadi potensi zalimnya besar. Termasuk seorang suami, kan lebih kuasa daripada istri ya. Nah, itu juga potensi zalimnya ada itu. Ya, termasuk seorang ayah atau ibu kepada anaknya yang masih lemah itu. Itu kan bisa itu mencubit, memukul, menghajar kan bisa itu. Karena dia punya kuasa lemah itu. Nah, itu ada potensi zalim. Ya, oleh karena itu sebaik-baik hamba adalah yang meniru sifat Allah seperti ini, yakni mengharamkan kezaliman pada diri dalam kondisi kuasa untuk menzalimi orang lain. Jadi seakan-akan Allah mengatakan semacam ini mengajari kita, aku ini kuasa menzalimi hamba-hambaku, tapi aku mengharamkan kezaliman ini pada diriku. Maka kalian yang punya kuasa, tirulah aku. Seakan-akan gitu ya. Jangan pernah menzalimi orang yang lebih lemah daripada kalian. Ya. Jadi dari sini kita tegaskan lagi ya, sifat zalim itu sifat yang mustahil bagi Allah. Dan lagi secara fakta, Allah itu kan yang memiliki dan menguasai seluruh alam semesta ini. Jadi kalau namanya memiliki sesuatu kan sebenarnya bebas untuk melakukan apapun pada yang dimilikinya. Kayak saya misalnya punya gelas ini ya. Ini gelas ini mau saya angkat, mau saya turunkan, mau saya putar-putar, mau saya ciumi, mau saya banting, mau saya palu, terserah saya, punya saya. Andai kan ini gelas saya, kan jenengan nggak bisa protes, gitu ya. Sama seperti itu. Seluruh alam semesta ini, manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, milik Allah. Mau diapakan oleh Allah pun juga bebas sebenarnya. Makanya sampai ada perkataan seorang sahabat itu, seandainya Allah itu menyiksa seluruh makhluk di langit dan di bumi, maka itu tidak bisa disebut sebagai kezaliman. Ada riwayat semacam itu. Kenapa? Karena Allah yang punya itu. Nah, sesuatu yang sudah dimiliki Allah, ya Allah terserah, nggak bisa protes. Namanya dimiliki itu kan bisanya hanya meminta, memohon, kan begitu. Nah, makanya kita selalu diingatkan dengan ajaran ucapan zikir inna lillahi, kan gitu ya. Itu mengingatkan kita ini miliknya Allah, gitu ya. Makanya kalau dikasih musibah ya jangan protes, lah wong semuanya miliknya Allah. Kita ini miliknya Allah. Mau dibanting-banting, mau diinjak-injak, mau dibuat sakit, dibuat susah, terserah Allah, miliknya Allah. Yang penting kita selalu ingat bahwa ujian itu adalah untuk mengetes kita apakah bisa melewati cobaan itu, karena kalau bisa itu nanti akan membuat kita jadi mulia di sisi Allah. Karena kita nanti setelah mati akan dihisab oleh Allah, mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Makanya lanjutannya wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya ingat lagi, oh kita akan mati ya. Setelah mati kan nanti ketemu Allah. Saat ketemu nanti akan dihisab. Nah itu makna inna lillahi itu semacam itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu mengingat lagi kita milik Allah. Terserah Allah mau diapa-apakan. Dan kita ingat harus selalu beramal soleh dalam kondisi apapun. Ya. Oke. Baik, kemudian Allah berfirman wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini hadis yang sangat lugas menunjukkan zalim itu haram. Zalim itu dosa. Zalim itu kalau dilakukan bisa membuat orang masuk neraka. Ada sebuah hadis mengatakan begini, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua kelompok manusia yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Maksudnya di zaman Nabi nggak ada.
Siapa itu? Yang pertama adalah qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas. Satu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk mencambuk manusia. Nah, ini kan berarti dosanya menzalimi orang lain dengan cara memukul, mencambuk. Kan ada semacam itu ya. Kalau zaman dulu orang yang punya kuasa yang bisa menzalimi kayak begini tuh. Kalau sekarang ya kayak orang-orang yang punya senjata seperti polisi dan semisalnya, itu kan punya kuasa untuk menyiksa orang yang ditangkap gitu ya. Nah, itu bisa menjadi kezaliman, bisa menjadikan penyebab masuk neraka. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba yang dilarang Allah di sini itu intinya dua macam. Yang pertama adalah zalim pada diri sendiri, yang kedua adalah zalim kepada orang lain. Zalim pada diri sendiri itu yang paling besar adalah syirik. Ya, itu zalim yang paling besar. Itu menzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena kalau orang melakukan kesyirikan, dia akan kekal di neraka. Itu kan tindakan bodoh ya, karena membuat dirinya menderita selamanya setelah akhirat. Maka dinamakan kezaliman yang paling besar. Di surat Luqman Allah berfirman, "Innasyirka ladzulmun azim." Ya. Nah, kemudian di bawah syirik adalah maksiat. Seluruh maksiat itu hakikatnya menzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena orang kalau maksiat berarti menyeret kesusahan pada dirinya sendiri. Nah, makanya bisa dikatakan orang yang bermaksiat itu sebenarnya nabung. Nabung apa? Nabung susah. Ada saatnya tabungan itu akan pecah, gitu ya. Entah kapan itu bisa pecah itu nanti. Kalau tidak bertobat. Kalau tobat ya nggak jadi. Seperti umatnya Nabi Nuh. Itu kan sudah mau diazab oleh Allah, tapi karena tobat nggak jadi diazab. Tapi kalau orang nggak pernah bertobat, wah itu maksiat itu pasti buat orang susah itu, pasti akan diberi musibah dan kesusahan di dunia. Nah, adapun zalim pada hamba itu intinya tiga. Pertama, zalim pada darah. Yang ketiga, zalim pada kehormatan. Yang ketiga, zalim pada harta. Nah, gitu ya. Zalim pada darah itu misalnya membunuh orang lain, menyiksa orang lain, memukul orang lain. Zalim pada kehormatan misalnya memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, melecehkan kehormatan orang lain, mempermalukan orang lain. Itu termasuk menzalimi dalam urusan kehormatan. Kalau zalim dalam urusan harta misalnya mencuri harta orang lain, menipu orang lain, utang kemudian ngemplang misalnya, atau merampok, atau mencuri, ngutil dan sebagainya. Itu adalah kezaliman kepada hamba. Itu semuanya diharamkan dalam Islam, dan bagi siapapun yang mati dalam keadaan masih menzalimi orang lain, maka pasti akan dibayar di akhirat. Dan kalau sudah dibayar di akhirat, ada potensi bangkrut. Bangkrutnya bagaimana? Ya ini karena di akhirat sudah nggak ada lagi harta, nggak ada uang, nggak ada emas, nggak ada perak, nggak ada rupiah, nggak ada dolar. Bayarnya pakai amal soleh. Jadi orang yang dizalimi itu semuanya dibayar dengan amal soleh kita. Kalau amal solehnya itu nanti habis, maka dosa orang yang kita zalimi itu yang akan dilemparkan pada kita, setelah kemudian dilemparkan ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu bahayanya kezaliman terhadap sesama. Itu yang dikatakan muflis, orang yang bangkrut di kalangan umat Islam. Itu ada hadisnya itu ya. Al-muflis min ummati, kata Nabi. Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang pada hari kiamat itu datang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, tapi dia menumpahkan darah fulan, dia melecehkan kehormatan fulan, dia mengambil hartanya fulan, maka diambillah kebaikan-kebaikannya, pahalanya diberikan kepada orang yang dizaliminya. Kalau habis, maka orang yang dizalimi itu diambil dosanya, kemudian diberikan pada yang zalim itu, lalu dilemparkan ke neraka. Itulah dinamakan muflis, orang-orang yang bangkrut. Semoga Allah melindungi kita dari perilaku semacam itu. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.